Wanita-wanita Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat sore yang indah hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, perkenanan Tuhan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hari ini Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang memenuhi setiap kami. Sehingga sore hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Dan terlebih kami mau menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan ibadah kami mulai dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang turun, lawatan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Urapan-Mu memenuhi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Sehingga kami pulang membawa sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, anugerah-Mu yang melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan ibu-ibu? Amin. Mari kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan atas kita. Katakan di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku.
wanita-wanita Allah. Haleluya. Engkau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang
kemuliaan dan hormat bagi Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Tuhan, tidak kebetulan kami ada di sini. Tidak kebetulan Tuhan, jam ini kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus mengerjakan hidup kami, hati kami Tuhan. Kami buka buat Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan yang paling tahu apa yang kami perlukan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mari datanglah kerajaan-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Bapa. Kuasa darah Yesus membentengi setiap kami Tuhan. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Tidak ada yang bisa mengusik kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Ibu-ibu, sore hari ini siapa tadi yang berangkat dengan nggak siap hati? Maksudnya ada problem gitu di rumah, terus berangkat ke gereja dan di tempat ini nggak siap gitu untuk memuji Tuhan. Ada? Oh, enggak usah angkat tangan wis, nanti tahu ya. Tapi biarlah sore hari ini kita serahkan hati kita sama Tuhan. Karena kalau kita ada di tempat ini itu tidak satu kebetulan, ya. Tuhan semua yang atur atas hidup kita. Ya, Tuhan semua yang atur semua atas hidup kita. Sehingga kita ada di sini dan kita terima apa yang Tuhan mau berikan sama kita. Ya, baik. Judul dari firman Tuhan sore ini adalah Purim. Ya, Purim. Ada yang pernah dengar Purim? Kalau yang baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu pernah habis, pasti pernah baca Purim. Ada yang ingat? Di kitab mana? Gak ingat ya. Baik, Purim ini ada di kitab Ester. Ya, sore hari ini kita akan melihat apa sih Purim itu. Perlu enggak kita dalam hidup kita ini mengalami Purim? Ya. Dan Purim ini hanya tercatat di kitab Ester. Kitab-kitab yang lain tidak ada. Ya, istilah Purim di kitab yang lain tidak ada. Cuman di kitab Ester. Ya, kita masuk ya, lebih lanjut kita supaya mengerti arti kata Purim. Kita baca di Ester 9 ya. Di Ester 9 dari ayat 20 sampai 28 ya. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasweros, baik dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Bulan Adar itu kalau waktu itu adalah bulan 12 ya. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis
Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamadata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. 26. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, ya ini karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. 28. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan diperingatannya tidak akan berakhir di antara keturunan mereka. Ya, jadi Purim ini yang kita baca tadi itu menjelaskan kalau pada saat orang Yahudi ini akan dicelakakan oleh yang namanya Haman. Ya, Haman ini mencelakakan, merancangkan kecelakaan buat orang Yahudi pada zaman Ester. Ya, akan dilenyapkan, dan itu sudah merancangkan, itu sudah dikeluarkan undang-undangnya. Ya, kalau sudah keluar undang-undangnya itu berarti tinggal melaksanakan. Ya, dan undang-undang itu sudah disahkan oleh cincin meterai raja, yaitu Raja Ahasweros waktu itu. Ya, nah sebenarnya apa sih arti Purim itu? Ya, tadi kalau kita baca ya, Purim itu artinya undi. Ya, arti kata Purim itu undi. Jadi diundi gitu loh, ya, diundi. Kalau kita misalnya di sini ada door prize gitu ya, ada door prize. Nah, ayo kita undi siapa yang dapat door prize-nya. Nah, seperti itu. Ya, jadi diundi gitu. Ya, di dalam Ester 3 ayat 7 ya dikatakan dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan. Bulan pertama itu namanya bulan Nisan. Dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasweros, orang membuang pur, ya, pur yakni undi di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ya. Haman ini mau menentukan tanggalnya berapa mau memusnahkan orang Yahudi itu, dia undi. Dari bulan Januari, dari bulan 1, bulan Nisan itu, dia undi. Enggak dapat tanggalnya. Bulan 2, dia undi lagi, enggak dapat tanggalnya. Terus tiap bulan dia undi, dia pur. Ya. Sampai bulan yang ke-12 baru dapat. Yaitu di tanggal 13. Jatuh di tanggal 13, di bulan 12 itu adalah hari di mana orang Yahudi akan dimusnahkan. Dan sudah dikeluarkan undang-undangnya. Ya. Nah, tapi karena Ester dan Mordekai, ya kalau nanti saya akan membahas balik ya, karena Ester dan Mordekai, maka rencana itu bisa digagalkan. Ya, bisa digagalkan, dan gagalnya rencana itu malah membalik. Bukan orang Yahudi yang dihukum mati, tapi Haman dan keluarganya
dan orang-orang yang mengikuti bersepakat dengan Haman, maka mereka yang mati. Pembalikan keadaan. Ya. Nah, kalau Purim itu dari kata pur itu undi. Nah, bagi bangsa Yahudi waktu itu tuh Purim itu diartikan sebagai hari kelegaan. Ya. Sebagai hari kelegaan. Hari di mana mereka sejak undang-undang itu dikeluarkan mereka menangis, mereka tidak ada jalan keluar. Ya. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong. Siapa yang bisa menggagalkan undang-undang? Tidak ada yang bisa. Ya. Nah, begitu undang-undang dikeluarkan mereka dan undang-undang ini disebar ke daerah Persia, ya, ke daerah Babel, disebar yang begitu luas dan orang-orang Yahudi yang menyebar itu di tiap-tiap daerah itu sudah dibunuh pada tanggal 13 bulan 12. Ya. Nah, oleh sebab itu mereka menangis, tapi sebelum itu terlaksana, ternyata mereka menang. Bahkan keadaan itu berbalik. Bukan mereka yang dibunuh, tapi mereka yang membunuh. Mereka yang menang. Nah, oleh sebab itu mereka menyebut Purim itu sebagai hari kelegaan. Ya, hari kelegaan. Ya, aku harusnya dimusnahkan, aku harusnya dibunuh, tapi justru di tanggal itu aku mendapat kemenangan. Ya. Nah, untuk bahasa lainnya kalau sebagai hari kelegaan itu juga pembalikan keadaan. Ya. Keadaan yang seperti ini, undang-undang sudah keluar, yang harusnya dibunuh, malah sebaliknya, pembalikan keadaan. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa keadaan itu ya adalah persiapan bertemu dengan perkenanan Tuhan. Ya. Nanti kita lihat apa sih persiapan itu. Ya. Nah, itu yang arti Purim, ya. Jadi kita tahu ya semua sekarang ya, arti Purim itu apa. Dan saya percaya kita bisa enggak ngalami Purim. Kalau saya percaya, saya bisa mengalami Purim. Ya. Dan saya berharap kita semua yang di sini, yang mendengar ini, saudara juga bisa mengalami apa yang namanya Purim. Ya. Kalau keadaanmu seperti orang Yahudi, tidak ada harapan. Bahkan engkau seperti orang yang dimusnahkan. Mungkin persoalan perekonomian, persoalan keluarga yang tidak ada harapan. Ingat Purim. Purim adalah pembalikan keadaan. Ya, kita bisa menang terhadap apa yang kita alami. Ya. Nah, tapi bagaimana Purim itu bisa terjadi? Masalahnya bagaimana Purim itu bisa terjadi? Ya, untuk mengalami Purim itu kita harus bagaimana? Yang pertama, ya kita akan belajar dari Ester. Kok Ester ini mengalami Purim bersama-sama dengan bangsa Yahudi? Ya. Nah, yang pertama yang dilakukan Ester adalah persiapan. Ya. Persiapan. Di dalam Ester 2 ayat 12 ya, tiap-tiap kali seorang, waktu ini adalah pada saat Ester mendaftar untuk pemilihan ratu. Ya, pemilihan ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Ya, dikatakan di dalam Ester 2 ayat 12, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai.
serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Ya. Jadi pada waktu Ester mendaftarkan diri untuk menjadi ratu, di situ dia bukan peserta tunggal. Ya, bukan peserta tunggal, ada banyak perempuan yang kepengen jadi ratu. Ya. Nah, pada waktu persiapan menjadi ratu, tidak serta-merta, oh daftar, ya minggu depan ya ketemu raja, biar raja nanti menilai mau enggak gitu. Enggak bisa seperti itu. Tapi harus dipersiapkan dulu selama 1 tahun. Ya. Untuk persiapan kontes itu 1 tahun, itu waktu yang panjang ya. Panjang sekali 1 tahun. Mungkin beberapa orang yang tahu mungkin bisa lupa kalau ada kontes ini. Ya, 1 tahun bayangin. Ya. Nah, cuman di dalam 1 tahun itu persiapan ini dibagi menjadi 2. Ya. Yang 6 bulan yang pertama, Ester itu harus dipakai minyak mur. Ya. Minyak mur kenapa dijelaskan? Oh pakai minyak mur. 6 bulan yang kedua minyak kasai dan wangi-wangian yang lain. Ya, kita akan kupas dari minyak mur dan minyak kasai ini. Ya. Nah, di 6 bulan yang pertama, Ester ini diminyaki dengan minyak mur. Apa sih minyak mur ini? Ya, seperti apa minyak mur? Jadi kalau kita ingat waktu Tuhan Yesus lahir, ya, ada 3 orang Majus yang dia bawa hadiah. Ya, bawa hadiah. Dan salah satunya adalah mur. Ya. Emas, kemenyan, dan mur. Mur itu begitu berharganya sampai dibuat hadiah buat perkelahiran seorang raja di atas segala raja. Ya. Tapi mur ini itu didapat dari satu pohon, saudara ya. Satu pohon yang namanya komipora mira. Ya. Daunnya itu kecil-kecil, batangnya kecil, kalau bisa bayangin itu batangnya melati, bunga melati. Ya, bisa bayangin ya, bunga melati tapi lebih besar dikit lah. Seperti itu, bukan pohon seperti pohon mangga atau pohon karet, bukan ya. Nah, dari pohon batang yang kecil ini, pohon ini dia akan ditoreh, ya, akan dilukai sampai dalam sekali, sampai ke batang yang paling dalam yang di tengah. Dan dari situ nanti keluarlah getah, ya. Keluarlah getah dari pohon komipora ini, dan itulah yang akan diproses menjadi minyak mur. Ya. Sebenarnya dari pohon ini tidak hanya minyak mur, ya, tapi bisa dibuat yang lain. Ya. Banyak sekali manfaatnya. Dan kalau ibu-ibu tahu bahwa pohon ini adalah pohon yang sangat berduri. Ya. Saya bilang sangat berduri itu apa? Banyak sekali durinya. Pohon yang berbatang kecil, tapi durinya itu begitu panjang. Ya. Panjang-panjang durinya. Nah, kalau mau mengambil di dalamnya, maka durinya itu di bagian itu dibersihkan. Supaya enggak kena orang yang mengambil. Durinya dipangkas, kemudian batangnya dilukai, terus masuk ke dalamnya sampai keluar seperti getah. Ya. Saudara, persiapan yang pertama, minyak mur. Saudara, seperti pohon komipora ini menghasilkan minyak mur yang luar biasa, durinya dibersihkan. Ya, tidak ada jalan lain, harus dibersihkan durinya. Kalau enggak, orang yang mengambil itu dia akan kena duri.
itu minyak mur, dan pemakaian minyak mur ini adalah dengan diuapi, ya, penguapan. Penguapan sampai meresap ke badannya Ester, karena itu dilakukan 6 bulan. 6 bulan ini kalau dikali 30 hari, ya, sebulannya 30 hari, itu ketemu 180 hari. Saya enggak tahu di sini Ester itu diuapi sehari berapa kali. Kalau sehari diuapi 1 kali, maka dia diuapi minyak mur ini 180 kali. Ya, sampai benar-benar minyak mur itu meresap dalam tubuhnya Ester. Dan setelah 6 bulan, yang keluar bau dari Ester ini adalah minyak mur. Baunya sendiri sudah tidak ada lagi. Itulah persiapan untuk Raja Ahasveros. Ya. Saudara, kita ini tidak ada bedanya dengan Ester. Sekarang akhir zaman ini, ya, kita harus dipersiapkan. Ya, dipersiapkan untuk kita ini, bau kita ini sudah hilang. Sampai bau kita ini hilang. Apa bau kita? Orang mengenal kita apa? Itu bau kita. Ya. Orang mengenal kita, misalnya ya, ngamuan, itu bau kita. Orang mengenal kita apa lagi? Saya nggak tahu. Itu bau kita, saudara. Dan persiapan ini harus dilakukan. Ya. Karena nanti kita akan mengerti kenapa kita harus persiapan ini. Ya. Sampai bau kita ini hilang. Yang ada apa? Minyak. Minyak mur. Minyak mur yang bau harum. Ya. Itu dari leher ke kaki, minyak mur. Ya. Sekarang 1-6 bulan berikutnya adalah minyak kasai. Apa minyak kasai ini? Minyak kasai itu bukan diambil dari batang pohon, bukan. Minyak kasai itu diproses dari rempah-rempah. Beda sekali, ya. Diproses dari rempah-rempah. Rempah-rempah yang macam-macam itu diproses sehingga mengeluarkan minyak. Ya. Dan minyak ini dipakai untuk rambutnya Ester. Rambutnya Ester. Sehingga rambutnya itu begitu indah. Berkilau. Ya, saya warnanya nggak tahu ya kalau orang Timur Tengah ya, kebanyakan hitam ya. Tapi begitu bersih, begitu berkilau, begitu indah. Memakai minyak kasai ini. Dan itu dilakukan 6 bulan. Nek saya bayangkan itu dicem-cem gitu mungkin ya. Tiap hari dicem-cem gitu ya. Sampai ke kulit kepalanya gitu. Ya. Saudara, minyak kasai ini memperindah dan menyehatkan rambut saudara. Rambut itu di atas kepala ya. Dan saudara tahu, pikiran yang ada di kepala kita ini juga harus mengalami persiapan. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam pikiran kita, itu harus mengalami perubahan. Bau. Ya, ini yang dialami Ester. Ester mengalami itu, menjalani itu 1 tahun. Ya. Bagi kita nggak tahu berapa lama. Kalau Tuhan melakukan proses persiapan dalam hidup kita, nggak tahu berapa lama. Tergantung, kita ini kayak Ester enggak. Kalau Ester itu dia disukai Tuhan dan manusia, saudara. Karena apa? Dikatakan dia ini nurut dengan sida-sida. Nurut. Sehingga enggak sulit bagi Ester untuk menjalani itu. Tuhan kalau mau mengerjakan kita, mempersiapkan kita, pendek atau panjang waktunya, tergantung kita ini nurut enggak sama Tuhan. Ya.
Tapi saya berdoa jangan kita menjadikan sia-sia apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Amin ya. Nah, itu minyak kasai. Ya, saudara. Selain minyak, kalau mau menghadap raja, ya, kalau mau menghadap raja itu diperlengkapi dengan perhiasan. Gak bisa, saudara, tanpa perhiasan. Ya, perhiasan untuk memperindah ya. Jadi disediakan perhiasan itu. Ya, next slide ya. Ya, dalam Ester 2 ayat 15 ya, ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hagai. Sida-sida raja, penjaga para perempuan, maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihatnya. Ya, saudara tahu perhiasan itu disediakan. Terus perempuan-perempuan ini suruh pilih. Oh, perempuan, saudara, lihat perhiasan. Ya, berebut, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Tapi Ester dikatakan, ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hagai. Siapa Hagai? Hagai ini adalah sida-sida raja. Karena dia sida-sida raja, dia paling tahu apa kesukaan raja. Ester tanya, perhiasan seperti apa yang disukai raja? Saudara pernah nanya enggak sama Tuhan? Tuhan, seperti apa yang menyukakan hatimu? Pernah nanya, saudara? Kalau perempuan lain, aku mau ini pasang, aku mau ini pasang, aku mau ini. Jadinya norak, saudara. Dan hati raja tidak selera. Tapi Ester dia tanya Hagai. Hagai bilang, anting-anting jangan terlalu panjang. Kalung jangan terlalu tebal. Dia pilih yang kesukaan raja dan dia kenakan. Jadilah Ester yang disukai oleh raja. Luar biasa ya. Tanya saudara, tanya Tuhan. Tuhan, apa yang kau suka? Saudara, kita sekarang nggak bisa kayak, pokoknya pelayanan ini, pokoknya pelayanan ini. Apakah itu disukai oleh raja kita? Nggak bisa. Ya. Saudara, persiapan ini sangat penting, saudara. Ya. Nomor 1, persiapan ini sangat penting. Kenapa? Karena itu menentukan layak atau tidaknya Ester dipilih jadi ratu. Ya. Kalau tidak dipilih jadi ratu, maka Ester tidak dipakai Tuhan. Gak bisa, gak dipilih, gak jadi ratu. Maka Ester gak bisa menolong bangsanya. Yang bisa menolong bangsanya itu kalau dia yang jadi ratu. Ya, gak bisa menolong bangsanya. Kalau dia dipilih jadi ratu, maka Tuhan bisa pakai dia untuk membebaskan dan menolong bangsanya. Ya, jadi persiapan ini sangat penting. Buat kita juga, saudara, Tuhan persiapkan, tidak ada satu orang pun yang tidak dipersiapkan. Semua dipersiapkan. Saudara ngomong, aku ndak aku bebas saja. Saudara berdoa, jangan sampai terlewat. Persiapan itu tidak ada. Ya. Karena persiapan tiap kita itu pasti ada, saudara. Ya, saya enggak nakut-nakutin, saya sampaikan apa yang Tuhan kasih ya. Nah,
Kemudian yang kedua, next slide ya. Yang kedua, bagaimana Purim itu bisa terjadi? Ya, yang kedua, saat dipatahkan seluruh kemampuan dan kekuatan Ester. Ya. Saya akan baca Ester 4 ayat 10 sampai 14. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai. Next. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, bisa dikembalikan slide-nya? Ya. Saudara, di ayat 11 ini dibilang hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Kenapa 30 hari tidak dipanggil raja, Ester? Begitu lama. Padahal istilahnya pengantin baru. Mengapa begitu lama raja tidak memanggil? Ternyata di dalam sejarah dicatat, saudara, pada saat kejadian Haman ini yang akan memusnahkan bangsa Israel, bangsa Yahudi ini, saudara, pada saat itu Raja Ahasveros ini sedang kalah perang. Sedang kalah perang, saudara. Saudara bayangin raja yang kalah perang itu rasanya kayak apa? Dan kejadian Haman itu tepat waktu itu, bersamaan. Dan dicatat, saudara ya, Raja Ahasveros ini adalah raja terkejam, saudara. Kan nanti ada Raja Artasasta, ada Raja Darius. Ya. Yang paling baik itu zamannya Daniel, Raja Darius, itu raja yang baik. Makanya waktu Daniel dimasukin ke gua singa, pagi-pagi kan rajanya nungguin di lubang itu. Apakah engkau masih hidup? Coba saudara-saudara ya, kalau enggak rajanya baik tidak akan begitu. Tapi memang tercatat di dalam sejarah bahwa Raja Darius ini paling baik. Dan yang terkejam adalah Raja Ahasveros. Raja Ester sebagai ratu ini. Saudara bisa bayangin posisinya Ester? Raja baru kalah perang. Dan dia raja yang kejam, saudara. Sama Mordekai, Ester ini disuruh menghadap raja. Ester punya kekuatan, saudara, sebagai ratu. Punya kemampuan dia sebagai ratu. Tapi kemampuan dan kekuatannya Tuhan patahkan. Dengan situasi dan kondisi yang dialami, saudara. Ya. Kalau enggak dipanggil menghadap, raja enggak berkenan, mati, saudara. Ya. Terus apa yang bisa dilakukan oleh Ester? Mungkin Ester mikirnya begini ya. Aku loh jadi ratu wisan, aman. Ya. Gak usah mikir yang di luar di Benteng Susan dan lain-lain daerah, gak usah. Aku loh aman. Mordekai bilang, jangan pikir karena engkau sebagai ratu. Saudara,
undang-undang yang keluar, yang dengan cap raja, itu kalau orang Yahudi harus dimusnahkan, begitu tahu Ratu Ester ini orang Yahudi, dia ikut dihukum enggak? Dihukum. Karena undang-undang itu. Jadi Ratu Ester tidak bisa menyelamatkan diri, walaupun dia ratu. Saudara, kalau bangsa kita ya, di Jakarta, pemerintah pusat, ngeluarin satu peraturan, saudara, Pak Jokowi, pakai masker. Sampai daerah pakai masker enggak? Sampai daerah pakai masker enggak, saudara? Pakai, saudara, di daerah loh ini, bukan di pusat ya, di daerah kecil gitu. Pakai, enggak pakai, ya nanti diproses, dijemput. Itu baru pakai masker, saudara. Belum peraturan ekonomi, peraturan keamanan, ya, peraturan HAM. Apa yang dikeluarkan di pemerintah pusat, itu juga pengaruh ke daerah-daerah yang kecil, saudara. Ya. Saudara, ada saatnya nanti kekuatan kita ini dipatahkan sama Tuhan. Kemampuan kita itu dipatahkan sama Tuhan. Kenapa? Supaya kita ini tahu siapa kita. Supaya kita tahu kekuatan kita ini seberapa, saudara. Itu harus jelas dalam hidup kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita berjalan itu tidak dengan kesombongan dan kekuatan kita. Tapi setiap langkah kita itu, Tuhan tolongan aku, Tuhan tolongan aku, bergantung sama Tuhan. Ester pun juga demikian. Pada saat itu rasanya dia tidak bisa nolong. Tidak bisa nolong bangsanya. Walaupun dia ratu, kekuatan ratu tidak ada. Saudara, ini tidak hanya berbicara mengenai persoalan pribadi, ya, tapi juga persoalan bangsa, saudara. Sekarang saya ngomong tentang bangsa ya, saudara ya. Kita perlu berdoa untuk Indonesia, saudara. Ya, perlu sekali. Saudara, saya akan bersaksi ya. Tahun yang lalu, tahun 2021, saudara, saat saya serius mulai berdoa untuk bangsa Indonesia, karena saya rindu Tuhan, Indonesia dilawat oleh Tuhan. Ya. Tapi Indonesia dilawat oleh Tuhan misalnya di kota Medan dilawat. Itu doa saya dijawab enggak berarti? Dijawab karena Medan itu kan Indonesia. Ya. Kalau ada lawatan Tuhan di Kalimantan, doa saya dijawab. Terjadi lawatan di Kalimantan. Tapi saya enggak ingin hanya Indonesia, daerah lain-lainnya. Saya rindu Lumajang juga dilawat oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa, saya mulai serius berdoa untuk lawatan kota Lumajang. Nah, saudara, tidak hanya berdoa, tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya, tiba-tiba saya itu kepingin tuh berjalan dari gang ke gang, saudara. Itu COVID ya, 2021 itu Delta ya. Begitu dorongan yang kuat di hati saya ini berjalan dari gang ke gang. Nah, saya lakukan sambil ke pasar. Ya, saudara sering kalau lihat saya ke pasar jalan, itu saya ngelewati gang demi gang. Ya. Lewati gang ini, lihat ada gang mobil kecil lagi, kok kepengen ya. Saudara, secara pikiran normal, saya nggak mau, saudara.
Enakan mana diantar sama Pak Fred naik mobil daripada jalan lewat gang ke gang. Tapi dorongan itu begitu kuat dalam hati saya, saudara. Awalnya saya cuma lewat. Lama-lama mulut ini mulai berkata, setiap jejak langkah kakiku adalah daerah kerajaan surga. Setiap jejak langkah kakiku adalah daerah teritorial kerajaan surga. Mulai. Terus itu saya lakukan terus. Nah, terus setelah berjalan beberapa waktu, secara nggak sengaja, nggak tahu di grup perak saya, itu ada yang ngirim. Yang mengirim itu ada seorang anak kecil, saya katakan belum remaja ya, dia itu diundang di satu forum internasional begitu, dia bersaksi, saudara. Bersaksi ternyata anak ini anak Surabaya. Ya, dia bersaksi bahwa daerah tempat dia tinggal itu kumuh dan banyak prostitusi. Ya. Mereka tidak bisa bermain dengan bebas. Terus akhirnya mereka sepakat, tidak ada 10 orang. Anak-anak biasa, saudara ya. Mereka berdoa. Seminggu sekali mereka kumpul dan berdoa, setiap berdoa 2 jam. Itu dalam kesaksian itu. Ya. Setelah berdoa, mereka akan keliling di kompleknya dan mereka berdoa. Ya, doa diperlihatkan, saudara. Sambil mulutnya komat kamit, dia pegang pagar gini. Anak kecil, 3 tahun mereka lakukan itu. Dari tidak ada 10 orang naik jadi 20, saudara. Seminggu 1 kali jadi seminggu 2 kali. Terus karena mereka dipanggil di dalam forum itu karena ada hasil kuasa Tuhan yang bekerja di daerah mereka itu sudah mulai bersih, saudara. Ya, sudah mulai bersih dari daerah prostitusi diubahkan. Dan itu mereka terus kerjakan, saudara. Nah, setelah lihat itu, saya mulai ini, saudara, bawa minyak urapan. Jadi kalau jalan saya mulai komat kamit gitu ya, saudara ya, berdoa. Tak kasih minyak urapan, saudara, my sopo ini, tak kasih minyak urapan, tak doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi milik Tuhan, ya, dibersihkan, ada damai sejahtera di daerah ini. Terus apa saja saya doakan, wis. Itu saya kerjakan, saudara, dari tahun kemarin. Terus lama-lama saya ini jadi jenuh, saudara. Ya. Kok aku dewean ya? Terus apa yang aku doakan ini berguna enggak ya? Timbul itu dalam pikiran saya, saudara. Terus, tapi saya itu enggak ngomong sama siapapun. Itu dalam hati saya, saudara. Saya ya enggak ngomong sama Tuhan. Terus tapi Tuhan itu tahu, saudara. Tuhan itu tahu. Jadi tiba-tiba Tuhan tunjukkan, saudara. Tunjukkan, ini loh, orang ini loh, bangun jam 2, bangun jam 3, berdoa. Loh ternyata banyak, saudara. Orang Lumajang. Berdoa untuk kota Lumajang, mereka bangun jam 2, bangun jam 3 berdoa untuk kota Lumajang. Loh tiba-tiba saya merasa, Tuhan aku enggak sendiri. Terus Tuhan ingatkan di satu raja-raja, saudara. Saudara ingat peristiwa Elia? Nah, Elia itu juga gitu habis melakukan pekerjaan besar, dia dempis, sembunyi, dia merasa seorang diri. Karena nabi-nabi Tuhan sudah pada dibunuh. Dia takut, terus Tuhan ngomong, kamu enggak sendiri. Aku meninggalkan 7.000 orang
yang tidak pernah menyembah Baal dan mencium Baal. Saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat itu. Kembali semangat saya, saudara. Karena apa? Yang Tuhan tunjukkan, yang bangun jam 2, jam 3 berdoa untuk Lumajang. Itu adalah orang-orang di sekitar saya, saudara. Tidak jauh-jauh. Dan pada waktu saya bagikan ini di Komsel, saudara ya, di Perak Kesia, ya saya percaya ada banyak yang respon. Tapi salah satunya, saudara, respon dengan apa? Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku rindu bagi-bagi nasi bungkus. Dia kerjakan itu loh, saudara. Dari 20 bungkus awalnya. 20 bungkus dia belajar. Nggak bagi-bagi gini tok loh, saudara ya. Bagi, mau ndak Pak tak doano? Mau ndak Bu tak doano? Ditolak, ada yang nolak, saudara. Tapi ada juga yang mau. 20 bungkus. Sekarang paling banyak dia bagikan berapa, saudara? 100 bungkus. Loh itu di dekat saya, saudara. Orang yang di dekat saya. Bukan yang di gereja ini loh ya, bukan. Jadi Tuhan begitu celikkan saya, ini loh kamu enggak sendiri. Ada orang-orang di sekitarmu juga bekerja, berdoa. Dan sore hari ini, kesempatan ini, saya ingin ngajak saudara semua. Ayo do something, lakukan sesuatu. Kalau saudara enggak tahu, saya waktu itu ngomong di Perak Kesia, saya bagikan ya, saya ke gang-gang gitu. Terus saya bilang, panggilan kita beda-beda. Enggak harus seperti saya. Dan ternyata benar, saudara. Ada yang coba, yang bagikan nasi bungkus ini, dia coba ke gang-gang seperti saya. Enggak bisa. Tapi dia bagiin nasi bungkus, itu semangat, saudara. Ya. Enggak sama, berdoa, saudara. Tapi satu hal yang saya pesan, saudara, kita mulai dari kita berdoa untuk jalan di mana rumah kita, saudara. Ya. Kalau saudara tinggal, saya tinggalnya kan di Agus Salim, saudara ya. Saya berdoa untuk sepanjang jalan Agus Salim. Kadang-kadang saya tuangi darah Yesus sambil saya berdoa, mematahkan segala kuasa kegelapan. Ayo lakukan, saudara. Saudara mulai berdoa di mana saudara tinggal. Perumahan, doakan perumahan, kelilingi. Kalau perlu pakai minyak urapan. Minyak urapan itu gampang, saudara. Saudara jangan pikir, oh saya enggak punya minyak yang dari Israel. Enggak usah. Saudara pakai minyak baby oil, saudara berdoa, saudara percaya. Itu jadi minyak urapan. Saudara, waktu saya pindah toko, terus saya enggak tahu ya, ini toko ini, rumah ini itu bersih atau enggak. Tapi saya rasa saya harus mengitari rumah ini ya. Kemudian terus timbul, ya apa caranya Tuhan? Terus Tuhan kasih hikmat, saudara. Anggur perjamuan itu ya, anggur perjamuan, saya doakan, saudara. Itu darah Yesus. Saya campur dengan air di botol aqua itu loh, saudara. Kemudian saya tuangi itu di halaman depan tanah sakit. Saya puterin rumah itu sambil saya doakan. Saya patahkan segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Ayo saudara, kita ini punya kuasa. Ya, Tuhan sudah kasih kita kuasa. Ayo mulai bergerak ya. Amin. Ya, saya rindu, saudara. Mulai berdoa untuk
jalan di mana saudara tinggal. Ya. Jangan tidak disebut saudara jalan di mana saudara tinggal. Karena ada saatnya persiapan ini itu ada waktunya saudara. Ya. Persiapan ini itu ada waktunya. Ya, next ya. Ini masuk yang ketiga. Next slide. Ya, bagaimana Purim bisa terjadi? Yang ketiga, saat Ester mengosongkan dirinya dan mau bayar harga. Ya. Ester 4 ayat 15 sampai 17, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara, yang ketiga ini, Ester pada satu titik, biar kalau aku mati, enggak apa-apa aku mati. Karena Ester tahu, kalau dia enggak menghadap raja, tidak akan ada pertolongan. Ya. Harus ada orang yang bayar harga, saudara, menghadap raja. Harus ada orang yang membayar harga. Saudara, bangun jam 2, jam 3, berdoa, nangis, Tuhan Lumajang, lawatan Lumajang, selamatkan Lumajang. Itu bayar harga, saudara. Bagi nasi bungkus, bagi saya mengerikan loh saudara, karena itu bukan panggilan saya. Ya. Terus ngajai, Pak doa ya, di alun-alun saudara, pinggir jalan. Ya doa, berdua, di alun-alun berdoa, doain Bapak itu. Itu bayar harga saudara. Alun-alun itu bukan metropolitan. Bukan tempat shopping, saudara, yang enak. Tapi di situ bagaimana Yesus disebut, saudara. Ya. Bayar harga seperti Ester. Saudara, saya pernah berpikir gini, kalau saya masuk dari gang ke gang itu kan ada yang kenal juga ya dulu pegawainya mama saya itu kan banyak juga. Saya kumat kamit sendiri, tak urapin rumah-rumah gitu. Dan ketemu mereka saudara. Sebenarnya kalau mau dirasa malu, iya. Tapi pernah saya di sana, Ci, ngapain Ci? Apa Ci? Malah saya samperin saudara. Saya samperin, saya ajak ngobrol. Pernah saudara, pas saya lewat, saya doa, ada orang gondrong saudara, laki-laki gondrong, ini enggak pakai baju atasnya gitu. Aduh serem banget, aku lewat apa enggak ini. Ya, saya lewat aja saudara, lewat aja, akhirnya ngobrol saudara. Kalau Tuhan perlengkapi, kita bisa saudara. Malu, enggak jadi malu saudara. Ya. Harus ada dikosongkan diri ini loh saudara. Apa yang menghambat saudara melakukan itu? Dikosongkan. Bayar harga saudara. Ya. Sekali lagi saya cerita itu bukan untuk mepamer. Tapi saya ingin mengajak saudara yang hadir malam ini. Makanya saya bilang dari tadi, tidak ada yang kebetulan saudara dengar ini. Ya, kalau saudara dengar ini, saudara tangkap.
Saudara melakukan kehendak Tuhan. Tanya Tuhan, saudara, bagianku apa Tuhan yang harus aku kerjakan? Ya, amin. Tanya Tuhan ya saudara ya. Nah, saudara, kalau saat kita ini ya ngomong, ya Tuhan, aku mau. Begitu kita ngomong, ya Tuhan, aku mau. Seperti Esther ini saudara. Baik, aku akan menghadap raja. Ada tantangan enggak saudara? Tantangan saudara. Yang pertama, Esther berpuasa. Yang kedua, dredeg enggak kira-kira? Dredeg saudara, antara mati dan hidup. Ya. Kita pun juga, kalau kita ngomong, ya Tuhan, nanggapi panggilan Tuhan, itu bukan tidak ada tantangan, ada saudara. Makanya saya bilang sore hari ini, malam ini, kalau saudara ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, ini hidupku, pakai. Maka tantangan demi tantangan itu sudah di depan kita, saudara. Ya, tapi nggak apa-apa, saudara. Bersama Tuhan itu kita nikmati, saudara, tantangan itu. Amin. Loh, kok cuma saya? Ya. Jadi itu yang dialami oleh Esther. Ya. Mari kita mengambil firman Tuhan ini buat kita. Tuhan, aku mau. Mulai besok berdoa tuh untuk setiap jalan di mana rumah kita ada, saudara. Doakan. Supaya apa? Supaya kesejahteraan itu kita alami, saudara. Kalau saudara enggak berdoa untuk di mana rumah saudara ada di situ, ya apa Tuhan mau mengusahakan kesejahteraan? Enggak tahu di doa no. Tuhan berbuat sesuatu juga perlu sarana, saudara. Ya, oh ada permohonan, maka Tuhan kerjakan. Tuhan kerjakan. Ya, amin ya. Ayo teman musik. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita dalam hati kita ini ada satu perjanjian dengan Tuhan. Antara Tuhan dan saudara secara pribadi. Saya undang ibu-ibu bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, Yesus. dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah Setiap saudara, setiap kita menghadap kepada Tuhan. Kalau ibu-ibu belum bisa lagu ini, konsentrasi kepada Tuhan. Kita menghadap masing-masing kepada Tuhan. dalam kemuliaan. Haleluya. Ku tahu
wanita Allah, hidup ini adalah anugerah. Kalau kita tidak pakai untuk Tuhan, untuk apa? Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk dunia. Firman Tuhan berulang-ulang mengatakan dari awal tahun, jangan sampai minyak itu tidak ada dalam hidup kita, saudara. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan mengosongkan diri harus bayar harga, saudara. Dan biarlah kita tahu bahwa hidup ini untuk Tuhan. Mari kita kerjakan apa yang menjadi pekerjaannya. Biarlah malam hari ini Roh Kudus berbicara masing-masing buat kita. Karena panggilan kita tidak sama, saudara. Panggilan kita berbeda. Saudara, saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau panggil aku sebagai apa? Apa yang harus aku lakukan? Saudara nanya, saudara bilang teguhkan itu dalam hatiku, dalam hidupku, teguhkan itu supaya aku mengerti panggilanmu. Haleluya. Mari kita tiap-tiap kita berdoa kepada Tuhan, berdoa. Sambil si BL mengangkat lagu ini ya. Masing-masing kita berdoa, Tuhan ini aku Tuhan. Berdoa pada malam hari ini, biarlah Tuhan jamah setiap kami Tuhan. Jangan lewatkan kami Tuhan. Jangan lewatkan kami. Kami mau Tuhan. Dan Tuhan taruh pada malam hari ini di hati kami. Apa yang Tuhan mau kami lakukan Tuhan. Supaya kami tahu itu panggilan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan malam hari ini saya ingin saudara mengangkat tangan. Semuanya mengangkat tangan. Tuhan kami berdoa. Oleh darah Yesus. Bila setiap kami yang ada di sini Tuhan. Tuhan sentuh kami Tuhan. Tuhan sentuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan oleh darah Yesus, setiap jiwa-jiwa, setiap kutuk yang ada di dalam kami Tuhan, Tuhan bebaskan oleh darah Yesus. Setiap kutuk kegagalan, setiap kutuk ketidakberhasilan, setiap kutuk kesialan Tuhan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus dari umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau hancur kutuk, setiap kutuk yang membuat kami gagal Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah saat ini Tuhan, oleh darah Yesus, dibukakan jalan berkat. Bagi tiap-tiap kami, dibukakan jalan berkat. Darah Yesus, darah Yesus.
Dan apa yang kami kerjakan, Tuhan membuat itu berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tangkap Tuhan. Yes. Apa yang dari Tuhan berikan bagi kami. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan, yang layak ditinggikan. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri pada malam hari ini. Saya percaya semua sudah diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya juga kita jadi berkat-berkat bagi Tuhan. Amin. Mari kita akhiri pada malam hari ini. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Untuk selama-lamanya Engkau pujian dalam hidup kami. Engkau kekuatan, sukacita, segalanya bagi hidup kami Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Engkau sendiri yang kedangkan tangan-Mu menjamah setiap yang hadir. Baik di tempat ini maupun yang ikut secara online. Jamah kami semua. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, Engkau juga yang menjamah kami. Hidup kami diberkati, penuh sukacita, damai, sejahtera. Dan perlengkapi kami juga untuk kami bisa menjadi berkat bagi-Mu. Engkau panggil kami jadi orang-orang yang luar biasa. Wanita-wanita yang hebat yang memberkati keluarga kami. Memberkati orang-orang di sekitar kami. Dan sampai nanti Engkau datang kedua kalinya. Engkau mendapati kami semua setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat yang daripada Engkau sendiri, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang sempurna ada untuk setiap kami malam hari ini sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dimuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.